Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah maghrib yang berbahagia, malam ini kajian kita bersama Al-Ustadz yang terhormat Fikri Muhammad LCMA. Baik, mari kita buka pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bahwa pada maghrib hari ini kita sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka pelaksanaan salat maghrib secara berjamaah dan kemudian diiringi pula dengan kajian setelah maghrib ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan kita dan juga menambah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Jangan lupa kita kirimkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasul di hari akhirat kelak. Bapak dan Ibu, kita sambung kajian tafsir beberapa waktu lalu, dan malam ini kita baca surah An-Nur. Masih surah An-Nur yang akan kita baca sini adalah ayat 22, 23 dan sampai 26. Jadi kita awali dengan membaca basmalah kajian tafsir ini. Ayat yang ke-22 dari surah An-Nur ini Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم والسعة. Dan janganlah bersumpah orang yang punya keutamaan di antara kalian, ulul fadli, orang yang mendapat karunia dari Allah, wassaati, dan kelapangan rezeki. Jangan dia bersumpah ayyutu ulil qurba, bersumpah tidak lagi akan memberi kepada orang yang dekat karib kerabatnya dengan dia, wal masakin, dan tidak lagi akan mau memberi kepada orang miskin, wal muhajirin, tidak mau memberi lagi kepada orang muhajirin fi sabilillah, orang yang berhijrah fi sabilillah. Waliyafu, hendaklah mereka memaafkan. Waliyasfahu, hendaklah mereka
memberi ampunan. Ala tuhibbuna ayyughfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sambungan daripada ayat sebelumnya. Dulu beberapa waktu lalu kita bercerita bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dituduh berbuat serong oleh kelompok munafikin yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Ditebarkanlah isu bahwa Aisyah istri Nabi berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attal. Karena telah kita ceritakan pada pertemuan sebelum Ramadan ini, kita ceritakan dalam perjalanan pulang dari perjalanan perang. Setelah berperang, maka Aisyah kehilangan kalungnya, lalu dia mencari-cari, kemudian ketinggalan oleh pasukan. Dianggap bahwa Aisyah sudah masuk ke tandu dia yang berada di atas unta itu. Kemudian pasukan berangkat. Kemudian kebetulan yang bertugas sebagai penyisir kalau ada yang ketinggalan waktu itu adalah Safwan bin Mu'attal. Maka Safwan memang dia menyisir apa yang ketinggalan. Kalau ada barang yang ketinggalan atau orang yang ketinggalan, maka Safwan lah yang akan mengutip barang tersebut, atau orang yang ketinggalan juga akan membawa kepada pasukan. Maka Aisyah waktu itu ketinggalan karena mencari barangnya, sementara orang sudah menganggap bahwa dia sudah berada di dalam di dalam tempat duduknya yang berada di atas unta. Maka ditebarkanlah isu oleh Abdullah bin Ubay bahwa Aisyah dan Safwan berbuat serong. Maka dinamailah cerita ini dengan hadisul ifki, cerita bohong atau berita hoax. Sekarang ini disebut berita hoax. Maka berita itu disebarkan oleh beberapa orang. Kepalanya Abdullah bin Ubay. Di antara yang ikut menyebar berita bohong ini adalah Zaid bin Rifa'ah, kemudian Hasan bin Sabit al-Ansari, kemudian Hamnah binti Jahsin, dan di antaranya adalah sepupu Abu Bakar Siddiq. Jadi sepupu Abu Bakar ini, anak bibinya, dia ikut pula menyebarkan berita bohong ini. Sedangkan dia perbelanjaannya di Madinah itu menggantungkan hidup kepada Abu Bakar. Nah, jadi sepupunya tadi terlibat menyebarkan berita bohong, ikut aktif menyebarkannya. Padahal uang belanjanya berasal dari pemberian Abu Bakar Siddiq. Dia yang membelanjai, tetapi cerita tentang Aisyah dia ikut pula menyebarkannya. Secara manusiawi, maka Abu Bakar marah kepadanya. Belanja dapurnya Abu Bakar yang menanggung, sementara dia ikut pula menebarkan berita bohong. Sampai Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak lagi akan memberi belanja kepada sepupunya ini. Maka turunlah ayat ini. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum.
janganlah bersumpah orang yang diberi karunia di antara kalian wasa'ati, dan diberi kelapangan rezeki, ayu tu ulil kurba, bersumpah tidak lagi mau memberi kerabatnya. Ya kan, secara alami kalau tiba ke awak jadi tuju ikui fulum mempitnahan awak selama ko belanja awak magi, tiba-tiba ikui pulunya mempitnah awak. Pokok secara alami saja itu, siapa saja pasti akan marah itu. Sampai Abu Bakar bersumpah tak kena lagi belanja lagi, tak kena buat lagi belanja. Turun ayat ini, ditegur Abu Bakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan ibu, ya enggak? Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam, supaya jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu kita tidak mau lagi berbuat kebaikan hanya gara-gara orang berbuat jahat kepada kita atau kepada keluarga kita. Nah, jangan sampai orang yang diberi karunia bersumpah untuk tidak mau lagi memberi kepada kerabat. Wal masakin, tak mau lagi memberi kepada orang miskin. Wal muhajirin fisabilillah, tak mau lagi memberi kepada orang muhajirin. Sebab yang ikut menyebarkan berita-berita bohong tadi itu banyak orangnya, di antaranya yaitu sepupunya tadi. Wal ya'fu, hendaklah kalian memaafkan. Wal yasfahu, berilah mereka keampunan. Jadi Allah menyuruh Abu Bakar memaafkan orang-orang yang selama ini dibantunya dan ikut menyebarkan berita bohong itu. Maafkan dia, ampuni mereka. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah kalian tidak mau diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian? Ketika ayat ini turun, ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah kalian tidak mau diampuni Allah dosa-dosa kalian? Dijawab oleh Abu Bakar, bala nuhibbu ayyafirallahu lana, kita ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata memaafkan orang lain itu, bila kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah memaafkan kesalahan kita. Kalau kita ingin dimaafkan kesalahan kita, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maafkan kesalahan orang lain. Nah, itu kuncinya. Apa kalian tidak mau diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita mau kan? Kalau kita mau, maka maafkanlah orang yang berbuat salah kepada kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Hilangkan rasa marah, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa benci. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, tapi hilangkan, maafkan mereka. Karena dengan memaafkan mereka, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Jadi salah satu yang membuat dosa kita dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Itu hikmah yang kita ambil dari ayat ini. Jangan sampai kita berdendam, jangan sampai kita marah karena orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita tidak mau lagi atau enggan, bahkan bersumpah tidak akan menolong orang tersebut. Itu jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita maafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Itu yang pertama.
Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun azim. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yarmuna al-muhsanat al-ghafilat, orang-orang yang menyimpankan baik-baik, menuduh perempuan-perempuan atau orang-orang yang baik, al-ghafilat, perempuan yang baik, yang tidak kenal dengan berbuat jahat, tak kenal berbuat serong, al-mu'minat, dan mereka itu perempuan mukmin, dituduhnya berbuat zina, berbuat jahat, maka orang yang menuduhnya tadi lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dilaknat di akhirat. Walahum azabun azim, dan untuk mereka telah disiapkan oleh Allah azab yang sangat besar. Nih, menuduh orang lain berbuat kejahatan seksual, penyimpangan seksual, menyebarkan berita bohong seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan seperti itu diberi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dilaknat di akhirat. Apa laknat itu? Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Walaupun rezeki ada, tapi Allah tidak merahmati dia, tidak menyayangi dia. Kadang-kadang diberi rezeki yang banyak mereka seperti ini. Namanya istidraj. Istidraj itu orang yang sengaja Allah Ta'ala beri rezeki, dilampangkan rezekinya, tetapi rezekinya itu tidak membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menambah dosa, membuat dosa. Duitnya banyak tapi digunakan untuk membuat dosa. Maka orang seperti ini mendapat istidraj ini. Istidraj itu rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala, diberi nikmat, tetapi dia jauh dari rahmat Allah. Yang ujung-ujungnya nanti rezeki tadi membawa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kita sangat berhati-hati sekali. Kalau kita mendapat rezeki, dimudahkan rezeki kita oleh Ta'ala, Allah lapangkan rezeki kita, tetapi tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu harus berhati-hati, waspadalah. Hendaknya semakin banyak dilapangkan oleh Allah Ta'ala rezeki kepada kita, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya syukur. Maka orang yang menuduh orang lain berbuat jahat, melakukan penyimpangan seksual, kejahatan seksual seperti berzina, berbuat serong dan lain sebagainya, itu di dunia ini, kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dicambuk punggungnya sebanyak 80 kali cambuk. Yang telah kita baca di awal surat ini. Itu di dunia. Dan di akhirat, dia juga disiapkan oleh Allah SWT azab yang sangat besar. Walahum azabun azim. Di dunia besar azabnya, dicambuk 80 kali cambuk. Syahadat dia, kesaksian dia tidak boleh diterima, tidak bisa menjadi saksi. Saksi transaksi jual beli tidak bisa jadi saksi dia.
tidak bisa menjadi saksi di pengadilan, tidak bisa menjadi saksi kalau ada orang menikah, tidak boleh dia menjadi saksi. Karena dia sudah cacat moral orang seperti ini. Orang yang cacat moral itu tidak mempunyai muruah, tak punya muruah itu dia tidak boleh diambil menjadi saksi. Ucapannya diragukan, tidak bisa lagi dipercaya orang seperti itu. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana yang akan menjadi saksi terhadap mereka itu alsinatuhum, lidah mereka sendiri. Besok di akhirat yang akan menjadi saksi bagi mereka adalah lidah mereka sendiri. Ngomong sendiri dia lidahnya itu. Wa aidihim, dan tangan mereka, tangan juga menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan kaki mereka juga menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, menjadi saksi terhadap apa saja yang mereka lakukan. Mungkin di dunia tidak ada saksi, hanya dia saja yang tahu. Dia ditebar berita bohong, misalnya pakai akun palsu, dibuatnya akun palsu di Facebook, dibuatnya akun palsu di Instagram, maka ditebarlah berita bohong, si A begini, macam-macam lah itu berita bohong yang menyinggung kepada harga diri seorang mukmin, yang merendahkan martabat seorang mukmin. Maka berita bohong itu menyebar ke mana-mana. Orang tidak tahu siapa pelaku penyebar berita bohong ini. Maka besok di akhirat mulutnya, lidahnya akan bicara sendiri, menjadi saksi atas perbuatannya itu. Tangannya bicara sendiri, menjadi saksi atas yang perbuatannya. Kakinya juga bicara sendiri, menjadi saksi atas perbuatan mereka itu. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 24 ini. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita hindari menyebar berita bohong, apalagi yang berkenaan dengan harga diri seseorang, yang meruntuhkan martabat seseorang. Ini luar biasa sekali. Yauma izin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat kelak, yuwaffihimullahu dinahumul haqqa, akan diberi balasan yang sempurna kepada mereka oleh Allah, dinahumul haqqa, yaitu ganjaran yang menjadi hak mereka, yang benar, ganjaran yang tepat untuk mereka. Jadi balasan yang setimpal untuk mereka diberi di hari akhirat kalau walaupun mereka tidak diketahui oleh siapapun di dunia ini. Nah, wa ya'lamuna anallahu wal haqqul mubin. Di akhirat besok barulah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah akan menegakkan kebenaran yang sangat jelas. Kebenarannya sangat jelas. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Bapak dan Ibu, kita sambung lagi ayat yang ke-26. Al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang jelek, perempuan-perempuan yang keji, lil habisin, adalah untuk lelaki yang keji pula. Wal khabisuna lil khabisat, sedangkan lelaki yang keji hanya layak untuk perempuan yang keji pula. Wat tayyibatu lit tayyibin, perempuan yang baik-baik
layak untuk laki-laki yang baik pula. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, sedangkan laki-laki yang baik layak untuk perempuan yang baik-baik pula. Dalam menafsirkan ini ada dua pandangan ulama. Yang pertama, al-khabisat lil-khabisin, perempuan-perempuan yang keji hanya untuk laki-laki yang keji pula. Orang yang suka berbuat serong, suka berbuat kejahatan hanya layak untuk laki-laki yang suka pula berbuat serong, suka pula berbuat kejahatan. Itu tafsiran pertama seperti yang saya sampaikan tadi. Tafsiran yang kedua, al-khabisat lil khabisin, berita-berita keji itu hanya akan diterima oleh laki-laki yang keji pula. Menyebarkan berita yang keji itu hanya akan dilakukan oleh orang yang keji pula. Wal habisun lil habisat, lelaki yang keji, orang-orang yang keji, mereka akan suka menyebarkan berita-berita yang keji pula. Ini di segi psikologis, yaitu tafsiran di segi psikologis, bahwa berita bohong, berita yang keji itu cepat ditangkap dan cepat disebarkan oleh orang-orang yang dalam dirinya ada pula sifat-sifat yang jelek pula. Orang yang dalam dirinya, di dalam secara psikologi, orang yang jiwanya mengandung, di dalam jiwanya terkandung sifat-sifat yang jelek, maka berita yang jelek itu akan cepat ditangkap oleh dia dan cepat disebarkan. Sementara orang yang jiwanya baik, dalam hatinya penuh dengan kebaikan, berita-berita yang jelek seperti itu tidak akan cocok dengan jiwanya, ditolaknya habis-habisan berita itu. Kalaupun kejadiannya benar, apa untungnya menceritakan itu? Maka dia tidak mau menceritakan berita-berita seperti itu. Maka Allah berkata, ulaika mubarrauna bima yaqulun. Orang-orang yang baik itu, orang yang berjiwa baik itu, mereka akan berlepas diri dari apa yang disampaikan oleh orang-orang pembohong itu. Nah, mubarrauna bima yaqulun, karena dalam hatinya, di dalam jiwanya ada kebaikan, maka berita bohong, berita jelek itu akan dibuang ke belakang oleh orang-orang yang berwatak baik tadi. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka yang tidak mau terpengaruh oleh berita bohong, tidak mau terpengaruh oleh berita-berita yang keji, berita yang jelek itu, bagi mereka maghfiratun, Allah akan memberi maghfirah, keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yang amat mulia. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata dengan menolak berita bohong, tidak ikut menyebarkan berita bohong, maka Allah juga mengampuni kita. Lahum maghfiratun, bagi mereka adalah maghfirah, keampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki karim yang sangat mulia, bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang mulia. Siapa yang ingin dimuliakan orang, jangan mau mendengar berita-berita bohong, jangan mau mendengar cerita-cerita yang jelek, tolak berita yang jelek, maka Allah beri kemuliaan dengan Allah seperti itu. Hanya orang yang mulia saja diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan dalam surah An-Nur ayat 26 itu. Jadi Bapak dan Ibu, bila kita tengok media sosial, itu berita yang
berita hoax itu cepat sekali menyebar. Berita yang jelek itu cepat sekali menyebar. Bukan media sosial ya, bahkan media elektronik seperti di televisi, ya enggak, kabar-kabari, ya enggak, macam-macam lah. Berita-berita silet apa namanya ini, atau apa namanya, dan itu banyak pula peminatnya. Itu dari kita yang heran ini. Ternyata kita yang ikut menggemari berita itu, kita juga ikut berdosa mendengarkan. Tutup TV kita kalau ada siaran seperti itu. Nah, abaikan berita itu, jangan sampai kita ikut pula mendengarkan dan kita ikut, apalagi ikut menyebarkan berita-berita seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa umat Islam ini menjadi sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang tidak gemar dengan kejahatan, yang tidak gemar dengan kekejian, tidak gemar dengan hal-hal yang berbau jelek yang merusak masyarakat. Karena berita-berita jelek itu bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama, bisa merusak secara kejiwaan, bisa merusak jiwa kita. Kalau berita jelek setiap hari disebarkan, maka jiwa kita akan bisa sakit jiwa masyarakat. Bisa masyarakat menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan gila maksudnya, tetapi yang mudah marah, tensi naik, kemudian mudah tersinggung, orang tidak lagi saling menghormati dan sebagainya. Itu menunjukkan di segi kejiwaan kita ini sudah rusak dan sebagainya. Tidak lagi hormat menghormati, tidak lagi mulia memuliakan. Karena berita-berita bohong, berita hoax menyebar di masyarakat kita. Alangkah banyaknya dosa orang yang menyebar berita itu, seperti buzzer yang memang sengaja dibiayai untuk apa? Untuk menyebar berita bohong, membunuh karakter orang lain, mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat tidak mempercayai seseorang, apakah tokoh masyarakat, pemimpin dan lain sebagainya. Saya rasa ini uraian dan 10 menit terakhir untuk tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Bunda, saya sambung. Silakan Pak Haji. Ada mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali kajiannya mengenai berita-berita bohong. Pada masa zaman Rasulullah itu Abu Lahab terkenal dengan berita-berita bohongnya gitu. Bagaimana pertanyaannya, apakah dengan berita-berita bohong itu mereka punya kekuatan gitu? Karena dengan berita-berita bohong sekarang kan kalau di medsos sama dengan sampah ya istilahnya, apa tuh
berita-berita yang tidak benar. Nah, bagaimana, apakah zaman Rasulullah itu terulang kembali gitu pada zaman-zaman sekarang ini? Orang-orang yang seperti itu gitu, yang suka menyebarkan berita-berita bohong ke masyarakat. Di zaman Nabi, berita bohong itu disebarkan oleh orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay tadi. Abdullah bin Ubay itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia salah seorang tokoh politik di Madinah, salah seorang pemimpin di Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi diangkat menjadi pemimpin oleh umat Islam. Mau tidak mau, dia tersingkir dari pengaruhnya, sudah tersingkir. Karena pemimpin yang diakui hanyalah Nabi. Karena itu, kalau dia melawan Nabi secara frontal, maka dia akan tersingkir sendiri. Maka dia berusaha untuk menjatuhkan Nabi. Pertama, dia pura-pura masuk Islam, maka dinamailah dia dengan munafik. Sebelum Nabi datang ke Madinah, hanya beberapa orang yang masuk Islam. Mereka yang masuk Islam itu ketika pergi ke Mekah waktu musim haji, masuk Islamlah sebahagian, ada 73 orang. Yang 73 itu setelah masuk Islam balik ke Madinah. Abdullah bin Ubay belum masuk Islam waktu itu. Sampai Nabi datang ke Madinah, dia juga belum masuk Islam. Jadi dia pura-pura masuk Islam, tapi pengikutnya banyak ini, terutama di kalangan suku dia, kabilah dia, banyak pengikutnya. Maka dia pura-pura masuk Islam. Kemudian secara diam-diam dia berkomplot dengan Yahudi, juga berkomplot dengan orang-orang musyrik di Mekah. Bagaimana supaya orang Mekah mau menyerang Nabi di Madinah, sehingga terjadilah perang Badar dan terjadilah perang Uhud, sampai perang Ahzab itu, perang Ahzab yang 10.000 pasukan musyrikin menyerang kota Mekah itu dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay sebetulnya. Waktu perang Uhud, Abdullah ini menarik pasukannya. Dia punya pasukan sebanyak 300 orang. Nabi punya pasukan menjadi berkurang gara-gara apa? Abdullah bin Ubay menarik pasukannya. Kami tidak mau ikut berperang katanya. Begitu juga perang Ahzab, sehingga kekuatan umat Islam melawan kaum musyrikin menjadi berkurang gara-gara Abdullah bin Ubay menarik pasukannya di tengah jalan itu. Maka Abdullah bin Ubay ini memanfaatkan segala situasi, memanfaatkan semua peluang untuk meruntuhkan, menjatuhkan Nabi sebetulnya. Kalau Nabi sendiri tidak bisa dipitnah, maka dipitnahlah si istri Nabi. Itu kan untuk pembunuhan karakter sebetulnya. Maka dibuatlah isu-isu berita bohong istri Nabi Aisyah menyeleweng oleh Abdullah bin Ubay. Dan anehnya sebahagian daripada umat Islam ikut pula terpancing dengan isu-isu itu. Jadi isu itu sengaja disebar oleh Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kaum munafik untuk menjatuhkan wibawa Nabi, untuk merendahkan martabat Nabi dan keluarganya, sehingga dengan harapan Nabi ditinggalkan oleh umat Islam. Ternyata turun ayat yang menjelaskan kebohongan berita itu. Turun ayat menjelaskan kebohongan berita itu. Maka sebetulnya Abdullah bin Ubay ini punya kekuatan di Madinah. Dia punya kekuatan, pengikutnya masih banyak. Kemudian dia berkomplotan dengan Yahudi Madinah, juga berkomplotan dengan kaum kafir Quraisy untuk melawan umat Islam. Sehingga Umar bin Khattab
minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Saya pancung lehernya, kata Umar bin Khattab. Tapi dilarang oleh Nabi. Saya takut nanti tersebar berita Muhammad membunuh temannya, karena dia secara zahir dia memeluk Islam, tetapi secara batin dia menyembunyikan kekafirannya. Karena itu disebut orang ini dengan orang munafik. Zahirnya dia mengucapkan kalimat syahadat, dia ikut juga solat walaupun datang terpaksa solatnya kan. La yakumuna illa kusala. Mereka tidak mendirikan solat melainkan dalam keadaan terpaksa, akan malas terpaksa sebetulnya. Jadi peluang-peluang seperti ini segala media dipakai oleh kaum munafik untuk melawan Nabi, untuk meruntuhkan Nabi dan menghilangkan harga diri Nabi pada waktu itu. Inilah yang terjadi, sehingga pernah dia mendirikan masjid, kelompok munafik itu mendirikan masjid di Madinah. Diundangnya Nabi untuk meresmikan masjid itu, maka solatlah Nabi di masjid itu. Belakangan ketahuan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid itu digunakan oleh orang munafik untuk berkumpul, mereka menghimpun kekuatan, menjalin hubungan dengan orang Romawi yang ada di Syam supaya orang Romawi mau menyerang Madinah. Sebab di Syam, di Palestina waktu itu kan dikuasai oleh orang Romawi. Jadi diam-diam dia berkirim surat ke Syam di Palestina supaya orang Romawi mau menyerang Madinah, menyerang Nabi di Madinah. Jadi berita hoax itu memang menjadi alat bagi kelompok munafik, menjadi senjata untuk meruntuhkan umat Islam dan meruntuhkan harga diri pemimpin-pemimpin umat Islam. Itu cerita lama sebetulnya berita hoax. Namanya aja berita hoax, tapi cerita lama. Selama ada manusia ini sudah ada itu sebetulnya. Dan itu mengulang-ulang sejarah aja sebetulnya. Jadi ada waktu 2 menit lagi barangkali. Sudah hampir. Oke, 2 menit lagi. Jadi Bapak dan Ibu, demikian surat An-Nur ini. Berarti An-Nur itu cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah bagi kita sebagai menjadi pedoman bagi kita, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Diturunkannya surat An-Nur ini berkenaan dengan hukum keluarga dan juga berkenaan dengan masyarakat. Kita tutup kajian maghrib kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.